Datang di Prognosis Podcast, program ngobrol seru informasi hits. Oke, di siang hari ini di Prognosis Podcast kita kedatangan tamu Bu Mary. Bu Mary ini adalah bidan koordinator di Puskesmas Permata Kecubung. Selamat datang Bu Mary di Prognosis Podcast. Oke, terima kasih atas undangannya. Untuk mengawali podcast kita hari ini, mungkin Bu Mary bisa menyapa-nyapa terlebih dahulu untuk para pendengar setia kita di siang hari ini, sekaligus mungkin bisa memperkenalkan diri. Silakan Bu Mary. Selamat siang ya. Selamat siang. Para pendengar Prognosis Podcast. Perkenalkan, nama saya Mary Natalia. Saya selaku bidan koordinator di Puskesmas Permata Kecubung ini ya kurang lebih 1 tahun lebih lah. 1 tahun sebagai bidan koordinatornya. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh sebagai bidan koordinator ya, benar ya? Mungkin Bu Mary bisa menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya bidan koordinator itu, beda nggak sama bidan-bidan yang lainnya? Pada dasarnya bidan koordinator itu sama aja kayak bidan yang lain ya. Pelayanan segala apa tetap sama kayak bidan yang lain, cuma bedanya adalah di tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab sebagai bidan koordinator itu adalah untuk mengayomi, membimbing, membina dari bidan-bidan desa yang ada di sekitar Permata Kecubung. Karena di Permata Kecubung ini kita memiliki 7 desa dan ada beberapa perusahaan ya. Nah, di perusahaan itu ada bidannya juga ya Bu Mary. Berarti termasuk yang di Permata Kecubung berarti dikoordinir oleh Bu Mary berarti ya. Kalau total seluruh bidannya yang ada sepermata Kecubungan itu sekitar berapa kira-kira, ada nggak Bu Mary? Dengan bidan desa, bidan puskesmas ditambah bidan di perusahaan, kurang lebihnya sekitar 15 orang. Oke, cukup banyak sebenarnya ya. Dengan 15 bidan itu untuk mengcover 7 desa ya, 7 desa. Oke, kita lanjut Bu Mary sesuai dengan tema kita hari ini, pelayanan kebidanan di masa kehamilan ya. Sesuai dengan standarnya, pelayanan seperti apa yang seharusnya didapatkan di masa kehamilan itu Bu Mary? Pelayanan kehamilan sesuai standar itu ya harus mencakup antara kualitas dan kuantitas ya. Kalau secara kualitas itu harusnya mendapatkan 10 T. 10 T itu apa aja? Itu timbang berat badan, tinggi badan, kemudian tekanan darahnya diperiksa, terus cek laboratoriumnya. Oke, karena ada termasuk pemeriksaan triple eliminasi itu di situ juga ya. Oke, 10 T itu tadi ya. Itu secara kualitas. Kemudian secara kuantitasnya itu selama hamil minimal ibu hamil itu mendapatkan pelayanan 6 kali selama hamil. ANC-nya 6 kali ya. Itu kapan saja Bu Mary 6 kali itu? Di awal kehamilan usia 1 sampai 3 bulan itu 2 kali. 1 kalinya minimal ada USG. 1 kalinya minimal ada USG. Kemudian 1 kali di trimester kedua, 3 kali di trimester ketiga usia 7 sampai 9 bulan 3 kali, dan minimal juga ada 1 kali USG. Oke, berarti total di masa kehamilan itu minimal kita harus USG 2 kali ya? Iya, betul sekali. Di awal sama di akhir. Di trimester kedua ya? Pertama dan yang ketiga ya. Oke. Untuk saya menarik tadi ada pelayanan USG. Di puskesmas sendiri sudah bisa melakukan USG belum Bu Mary? Tentunya sudah bisa dong. Nah, makanya untuk masyarakat Permata Kecubung dan sekitarnya di puskesmas itu sudah bisa pelayanan USG. USG-nya dibuka pelayanannya itu apakah setiap hari seperti pelayanan biasa atau ada jadwalnya? Ada jadwalnya Mas Herli, karena kita dokter cuma 2 ya. Cuma 2, terbatas ya. Terbatas dokternya, dan pelayanan itu kan tidak hanya untuk ibu hamil, tapi untuk pasien umum juga. Jadi setiap hari Selasa dan hari Kamis. Selasa dan hari Kamis bisa dicatat ya. Jam kerjanya berarti kita mulai pelayanan dari jam 8 sampai jam 12 di hari Selasa dan hari Kamis. Tentunya dengan operator yang sudah terlatih ya, dokter-dokter kita yang sudah terlatih. Baik, dalam pelayanan persalinan itu tadi kan terkait USG itu tadi, yang bisa menggunakannya itu apakah hanya peserta BPJS saja atau pasien non BPJS pun bisa menggunakan itu? Pasien non BPJS pun bisa sebenarnya ya. Hanya saja karena dia non BPJS nanti akan ada biaya. Baik, jadi bisa diakses oleh
pasien umum ya, bukan non BPJS gitu. Jadi bisa nggak usah jauh-jauh lagi sekarang USG ke Pangkalanbun, Lamandau, Sukamara, karena di puskesmas sendiri kita sudah ada pelayanan USG dan tentunya dengan operator yang terlatih. Baik, kita lanjut Bu Mary, dalam pelayanan persalinan di puskesmas, misalnya ada persalinan di luar jam kerja. Misalnya kita kan nggak tahu nih persalinannya ini mau jam 1 malam, jam 9 malam. Nah, misal di tengah malam itu bisa nggak persalinannya itu tetap dilakukan di puskesmas? Tentunya bisa, karena puskesmas kita sudah rawat inap 1 kali 24 jam itu Oke. sudah bisa melayani persalinan. Beda dengan USG tadi ya, kalau USG Beda. tadi cuma pelayanan pagi ya, Betul. kalau persalinan mau jam berapapun bisa kita Iya, layani. tetap. Nah, oke. Baik, berbicara masalah fasilitas persalinan, Kecamatan Permata Kecubung ini kan cukup luas ya, ada beberapa desa itu salah satunya berbatasan langsung dengan provinsi sebelah, Provinsi Kalimantan Barat dan jauh-jauh juga. Nah, mereka yang berada di ujung-ujung ini misal mau persalinan itu apakah harus tetap datang ke puskesmas atau bisa di daerah itu tersebut? Untuk di desa-desa yang di ujung-ujung, kan kita ada 7 desa, itu semua desa sudah ada bidannya semua. Jadi Oke. sudah bisa melakukan pertolongan persalinan di desa masing-masing, tapi Oke. harus di Poskesdesnya ya. Puskesdes ya. Karena kita taunya juga bahwa di desa itu terkenalnya sama bidan 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 apa dukun kampung ya, karena perlu kami sampaikan bahwa di Permata Kecubung ini ada beberapa desa itu memang adat istiadatnya itu kental sekali dengan dukun ya, Iya. dukun kampung. Baik, nah itu bagaimana kita menanggapinya Bu Mary? Ya, itu memang kesulitan yang kita hadapi selama ini ya, dari dulu awal buka puskesmas sampai sekarang. Jadi memang masih ada persalinan yang ditolong oleh bukan nakes, jadi masih dengan dukun. Karena memang adat istiadat di tempat kita tuh kental sekali Mas Herdi. Masih Jadi percaya percaya. dengan iya, Jadi kayak masih kurang percaya sama tenaga kesehatan. Nggak tahu tuh kenapa. Padahal tenaga kesehatannya udah udah ramah-ramah loh Mas ramah-ramah, Herdi. sudah difasilitasi, udah lengkap juga sebenarnya ya, bukan. Sudah lengkap. Terkait dengan kemitraan Bu Mary, apakah selama ini sudah ada upaya untuk menjembatani si bidan dukun kampung ini dengan tenaga kesehatannya? Tentunya sudah Mas Herdi. Kita sudah beberapa kali melakukan kemitraan antara bidan dan dukun ya. Jadi dukun-dukun itu diundang, dikumpulkan di kecamatan, satu kecamatan itu dukun, kader, pemerintah desa, camat, kepolisian, semuanya diundang. Kita kemitraan. Ya sudah ada sebenarnya, komitmennya juga sudah ada. Cuma di lapangan susah ya. Di lapangan saja ada gitu. Baik, kita kembali lagi ke tema awal Bu. Di Permata Kecubung ini kan kita ketahui ada namanya program atau inovasi jeda layar ya. Bagaimana mekanisme kerjanya dari inovasi tersebut? Bisa dijelaskan Bu? Oke. Nah, jadi jeda layar ini tadi tuh Mas Herli, itu dibentuk dari tahun 2018, itu tujuannya ya untuk ini, untuk mengurangi angka persalinan dengan dukun itu tadi. Jadi meningkatkan persalinan di Puskes dan membantu menurunkan AKI dan AKB. Oke, untuk mekanisme kerjanya dari jeda layar itu seperti apa Bu Mary? Untuk mekanismenya kan jeda layar, jemput, dampingi, melayani, antar ya. antar. Nah, jadi harapannya itu semua ibu hamil yang mau melahirkan di desa, nah itu dijemput oleh bidan desanya ke rumah menggunakan ambulan desa. Kan semua desa udah punya ambulan desa tuh. 7 desa kita sudah ada ambulan semua. Ya, semua sudah ada. Nanti dijemput pakai ambulan desa, nanti dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilayani. Tentunya didampingi Pak ya, Tentunya jemput dampingi ya. Didampingi oleh bidan desanya. Terus dilayani persalinannya, setelah dilayani Selesai kita antar pulang. Baik, kurang apa lagi? Sudah dijemput, didampingi, dilayani, bahkan sampai pulangnya pun diantar. Jadi jeda layar itu jemput, dampingi, layani, antar ya. Jadi tidak ada alasan lagi bahwa oh saya nggak mau persalinan di puskesmas, oh saya maunya di dukun. Tidak ada lagi. Karena kita pun mulai dari dia mau ini sudah kita jemput ya, kita layani bahkan sampai kita antar juga. Dan dengan alur dan konsep seperti yang Ibu jelaskan tadi kan tentunya itu melibatkan lintas sektor ya Bu. Betul sekali. Nah, kendala apa yang selama ini dialami terkait dengan inovasi ini? Kendalanya itu
Kalau dari pemerintah desanya sendiri sih sebenarnya semua sudah mendukung, Mas. Semua sudah mendukung, ambulan desa semuanya sudah Siap dia. tersedia, Jadi siap jam berapapun ditelepon mereka bisa ya. mereka bisa. Yang terkendala itu ya di masyarakatnya sebenarnya. Pilihan, karena kan kita tidak bisa memaksakan, Iya, Mas. benar-benar. Tidak ada hukum atau peraturan yang menyatakan bahwa kita bisa memaksa orang untuk melahirkan di Paskes. Iya. Itu pilihan mereka ya. Jadi permasalahannya, kendalanya ya di masyarakatnya itu sendiri. Baik. Terakhir Bu Mary, ke depan apa harapan Ibu terkait dengan dukungan terhadap pelayanan kebidanan ini? Mungkin ada yang kurang di puskesmas atau ada program apa yang dibutuhkan? Silakan Bu Mary. Kalau untuk pelayanan di puskesmas sendiri sih sebenarnya kalau untuk alat peralatan atau sarana prasarana itu sudah cukup lengkap. Sudah lengkap. Untuk tenaganya sendiri Bu Mary, untuk tenaganya sendiri, puskesmas sendiri? Kalau ini sebenarnya itu pertolongan persalinan itu harus 2 tangan ya. Kalau pertolongan persalinan bidan dua tangan itu maksudnya 2 bidan gitu ya? Sebenarnya enggak juga sih. Sendiri juga bisa ya. Kan kalau 2 tangan itu maksudnya enggak harus sesama bidan sama bidan, bidan sama perawat gitu juga bisa. Karena di rawat inap kita pun shiftnya juga ada bidan, ada perawat gitu ya. Berarti dari tenaga sebenarnya sudah cukup juga. Mungkin kalau kita yang perlu ditingkatkan mungkin SDM-nya, mungkin pelatihan kalau untuk nakesnya gitu. Karena kan kadang ilmunya udah lama nih. Iya, perlu di-upgrade lagi ya. Baik, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio kami di episode ke-14 ini. Ke depan mungkin apabila kami undang kembali tidak keberatan ya Bu untuk menjadi narasumber berikutnya. Tentunya. Baik. Terima kasih. Selamat siang Prognosis Podcast. Perfect Voice and stay exist.